Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena dengan segala nikmat yang Allah berikan, pada kesempatan hari ini kita bisa kuliah dan pada hari ini nanti Anda akan mempresentasikan sebagaimana jadwal yang sudah kita tentukan kemarin. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan pada Nabi kita Muhammad SAW dari risalah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, membawa kita kepada zaman yang penuh dengan kebahagiaan dan zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Teman-teman, marilah kita buka kuliah kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya mengundang teman-teman yang akan presentasi, nanti akan presentasi, lalu saling memberikan tanggapan. Dan saya meminta ada satu orang dari Anda yang berkenan menjadi moderator. Kira-kira siapa yang berkenan jadi moderator? Siapa yang berkenan jadi moderator? Siapa yang berkenan jadi moderator? Rika, Anda jadi moderator ya, Rika ya? Rika? Rika yang mana ya, Bu? Ya, Rika Anda. Iya, bentar. Nah, silakan Rika. Kameranya boleh dibuka, Rika. Jadi teman-teman bisa lihat. Iya, bentar, Bu. Hari ini pokok bahasan kita tentang pemilu ya, teman-teman ya. Benar, Bu. Ya, jadi nanti akan ada dua kelompok. Pendapat pertama adalah membahas tentang bagaimana pemilu, dinamikanya, termasuk pemilu ketika masa COVID. Kelompok yang lain memberikan pendapat ketidaksetujuan disertai dengan argumentasi yang kuat. Sedangkan kelompok yang pertama itu setuju dilengkapi dengan argumentasi yang kuat. Oke, saya persilakan Rika untuk memandu jalannya diskusi. Silakan Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Mata kuliah hari ini yang akan dilakukan atau dilaksanakan adanya presentasi debat oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Maka dari itu dipersilakan untuk kelompok 1 mempersiapkan presentasinya. Silakan, kok belum dimulai? Yang presentasi mau ini share screen bahan. Iya, Bu, kata Nero bentar lagi dipersiapkan. Oke. Nero saya jadikan co-host. Siapa lagi yang menjadi co-host? Oke, ya silakan. Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah? Sudah kelihatan belum? Sudah, tapi Neronya belum kelihatan, baru PPT-nya doang. Bentar, Bu ya, kameranya. Kamu ini kalau ketawa renyah banget sih. Nggak apa-apa kan, Bu ya, pakai kaos ya? Gimana Nero, sehat? Nanti sore.
Ya, silakan Bu, ya. Nero. Oke, udah kelihatan belum? Oke. Ya, sudah. Yang lain mana nih? Tolong dong. Kelompok PKN. Halo? Ya, Ner. Yang lain dong, yang lain. Kameranya buka dong. Libur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembahasan kali ini tentang sejarah pemilu di Indonesia. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan Aulia Larasati, Fatur Nero Ramadan, Fadlan Khairul Adillah, Muhammad Bukhari, Rahmat Bayhaqi, Raffi Naufal Balakosa, Rizka Septiani Putri, Syafarina Nurhada, Tika Nur Rahmadani. Dalam kali ini kelompok kita itu pro ya, kalau nggak salah ya. Tolong dong bantuin dong. Masa gue doang yang ngomong? Kalian mana sih? Ada mana nih? Kita debat apa gimana sih, Bu? Apa saya ngejelasin materinya aja? Halo, Ibu. Halo. Sorry, kameranya, idenya Ibu mati ternyata. Jadi jelaskan dulu semuanya. Jelaskan dulu, kemudian nanti argumentasi yang terbaru soal pemilu ini kan ketika pemilu lagi COVID ya. Nah, berarti ada yang setuju pemilu dengan tentang COVID. Nah, Anda kemukakan argumennya, gitu. Sekarang Anda presentasi. Saya sendiri yang ngomong apa gimana nih, Bu? Yang lain kadang nggak ada yang mau bantu. Gantian, ada 10 orang. Gantian, Misalnya yang lain nggak mau. Gantian, makanya kameranya nyalain, anjir. Gue dong yang nyalain, embur. Nero, nanti kalau misalnya yang lain nggak presentasi ya berarti nggak ada nilainya. Oke, ya udah Bu. Oke, bagus Bu. Nah, ya. Oke, Bu Rapi nggak usah Bu Barti Bu. Ya udah, oke. Oke, dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemilu. Dalam pemilu, para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen, dan kepada mereka lah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye yang dilakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses perhitungan dimulai. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan ke para pemilih. Pengertian, tujuan, fungsi, asas asal dalam pemilu. Pengertian pemilu. Pemilu adalah salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif, tidak memaksa, untuk memilih seorang wakil, untuk memilih orang yang kemudian akan dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Pengertian pemilu dalam berbagai sumber yaitu sebagai berikut. Dari Suryo Untoro, pengertian pemilu menurut Suryo Untoro adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat. Menurut Morrison, 2005-17, pengertian pemilu menurut Morrison adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara ke depan. Menurut Wikipedia, pengertian pemilu adalah proses memilih untuk mengisi jabatan-jabatan politik sebagai tertentu. Oke, selanjutnya siapa yang mau ngisi? Boleh gue. Boleh saya. Oke, boleh. Lanjut ke tujuan dan fungsi pemilu. Tujuan dari pemilu adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada dua pemilu, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden.
Namun ada beberapa sumber yang menjelaskan secara detail tentang tujuan dari pemilu, yaitu sebagai berikut. Menurut Prihatmoko, pemilihan umum di dalam pelaksanaannya mempunyai 3 tujuan, yaitu sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum public policy. Pemilu adalah sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang sudah dipilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Pemilu sebagai sarana memobilisasi penggerak atau penggalang dukungan rakyat kepada negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 3. Tujuan pemilu dalam pelaksanaannya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 3 yaitu pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, provinsi dan DPRD kabupaten kota dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan dan fungsi pemilu. Fungsi pemilihan umum pemilu. Menurut Kansil dan Christine ST Kansil, fungsi dari pemilu sebagai alat demokrasi yang dipakai untuk 1. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. 2. Suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru yakni tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang 1945. Asas-asas dalam pemilu. Ada beberapa bagian, ada yang langsung, ada yang umum, dan ada yang bebas. Yang langsung. Artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung. Yang umum artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya. Lanjut ke yang bebas. Artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas untuk menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan. Ada lagi rahasia, jujur, dan adil. Rahasia, artinya di dalam menentukan pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih yang memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. Jujur, artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada lagi adil, artinya di dalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama dan juga bebas dari kecurangan pihak manapun. Lanjut ke yang anggota lainnya tolong baca ya. Berikutnya, silakan. Gue ya? Benar. Udah. Pemilu di Indonesia sampai dengan awal tahun 2021 ini sendiri telah dilaksanakan sebanyak 11 kali, yaitu pada tahun 1955, 71, 77, 82, 87, 92, 97, 99, 2004, 2009, sampai 2014. Dan pada tanggal 17 April 2019 menjadi pemilu ke-12. Ternyata pemilu pada awalnya dilakukan untuk mencari anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Sedangkan untuk presiden pada awalnya dipilih oleh MPR. Berikut penjelasan tentang pemilu di tiap periodenya. Yang pertama, pemilu pada tahun 1955. Pemilu pada tahun ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilihan umum yang diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pertama pada tanggal 29 Desember tahun 55 untuk memilih anggota DPR, dan yang kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.
Hal ini sesuai dengan UU nomor 7 tahun 1953. Pemilu putaran pertama pada tahun ini diikuti oleh 36 partai politik, 34 ormas, dan 48 perseorangan. Pemilu putaran kedua diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perseorangan. 5 besar dalam pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Namun sangat disayangkan kisah sukses pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua 5 tahun berikutnya. Meskipun tahun 1958 pejabat Presiden Soekarno sedang melantik panitia pemilihan Indonesia kedua. Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Sebuah keputusan Presiden untuk pernyataan balik Undang-Undang 45. Yang kedua, pemilu 1971. Setelah kosong lebih dari 10 tahun, pemilu kembali diadakan pada tahun 1971. Tepatnya pada masa Orde Baru, pemilu ini diadakan pada tanggal 5 Juli 1971 yang bertujuan untuk memilih anggota DPR dengan sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan sel datar. Pada pemilu kali ini, jumlah peserta adalah 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. 5 besar dalam pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmursi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Berdasarkan asas yang dianut dalam pemilu kali ini, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih, karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakannya fusi atau penggabungan partai-partai politik menjadi hanya 2 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, dan 1 Golongan Karya. Yang ketiga, pemilu pada tahun 1977. 6 tahun kemudian, pemilu kembali dilaksanakan, yakni pada tanggal 2 Mei 1977. Pemilu kali ini diadakan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Pada pemilu tahun ini, terdapat 3 partai yang menjadi peserta, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu-pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1982, 87, 92, dan 97. Pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto yang dilaksanakan dengan tujuan yang sama dan dengan jumlah partai yang sama. Ini adalah kebijakan khas pemerintahan Orde Baru. Oleh karenanya, pemilu ini sering dikenal dengan nama Pemilu Orde Baru. Pemenang dari pemilu pada periode ini selalu Partai Golongan Karya atau Golkar. Yang menarik pada periode Orde Baru ini diangkat asas pemilu yang luber, yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Walaupun dilihat dari hasil dan tata pelaksanaannya, penerapan asas ini layak untuk diragukan. Yang keempat ada pemilu 1999. Memasuki era reformasi dan lengsernya era Orde Baru, pemilu kembali diadakan pada 7 Juni pada tahun 1999. Pemilu kali ini diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Peserta pemilu pada tahun ini diikuti oleh 48 partai politik yang berasal dari berbagai elemen. Di era reformasi ini berkembang pula asas jurdil yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Jujur berarti harus dilaksanakan sesuai dengan aturan, dan adil berarti tidak ada perlakuan istimewa ataupun diskriminasi terhadap peserta dan pemilih tertentu. Yang kelima ada pemilu tahun 2004. Pemilu 2004 diadakan pada tanggal 5 April 2004. Ini adalah pertama kalinya pemilu benar-benar dibuka untuk umum. Pada masa ini, para peserta pemilu dipilih langsung oleh rakyat untuk presiden dan wakil presiden. Pemilu pada tahun ini diadakan 3 kali, yakni pada tanggal 5 April 2004 yang diadakan untuk memilih DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Pada tanggal 5 Juli 2004 untuk pemilihan presiden putaran 1, dan pada tanggal 20 September 2004 untuk pemilihan presiden putaran kedua. Pemilu tahun 2004 dianggap sebagai tanda kemajuan dalam demokrasi Indonesia. Oke, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang mau baca?
Pemilu 2009. Ini adalah pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden kedua setelah pemilu tahun 2004. Pada pemilu tahun ini terdapat ketentuan baru, yakni pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikit 20% suara di setiap provinsi yang besar, lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia, dinyatakan sebagai pemenang mutlak dalam pemilu dan tidak perlu diadakan pemilu putaran 2. Peserta pemilu untuk menentukan anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun ini diikuti oleh 44 partai politik yang terdiri dari 35 parpol nasional dan 6 parpol lokal. Selanjutnya pemilu 2014. Pemilu 2014 ini juga diadakan 2 kali, yakni pada tanggal 9 April 2000 untuk memilih anggota DPD, DPD RI, dan DPRD. Terdapat 15 partai politik yang terdaftar sebagai peserta. Kemudian diusul pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran, langsung dengan suara sebesar 53,15%, mengungguli pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pemilu 2019. Pemilu tahun ini untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan pemilih serta anggota legislatif dilakukan serentak. Pemilu kali ini diadakan serentak pada tanggal 17 April 2019. Yang akan dipilih kali ini pasangan presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPR provinsi, dan 17.610 anggota DPRD kabupaten atau kota. Terdapat 16 partai yang mempertarungkan para calonnya, ditambah 4 partai daerah yang khusus bertarung di Aceh. Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan menjadi bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di negeri ini untuk periode jabatan kerja dari 2019 sampai 2024. UU Pemilu di Indonesia. Polemik tentang revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bergulir setelah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan pemerintah menyetujui 33 RUU serta 5 RUU kumulatif dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2021. Hal tersebut membelah sejumlah fraksi di DPR. Fraksi-fraksi di DPR sebagai representasi partai politik memperdebatkan sejumlah isu dalam revisi UU tersebut. Tarik-menarik kepentingan tidak terelakkan dalam pembahasan revisi UU tersebut. Beberapa isu yang menjadi perdebatan misalnya yaitu pertama, yakni pilihan pengguna sistem pemilu terbuka, tertutup, atau campuran. Kedua, ambang batas parlemen, parliamentary threshold, dan presidential threshold. Ketiga, sistem konversi perhitungan suara ke kursi. Keempat, pertimbangan besaran kursi daerah pemilihan. Kelima, mengenai keserentakan pemilu dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada. 6, digitalisasi pemilu. Namun melihat perkembangan saat ini, polemik tentang UU Pemilu berujung kepada 2 opsi, yakni setuju dilakukan revisi atau tidak setuju dilakukannya revisi. Oke, yang lain? Ada yang mau baca? Kelebihan dan kekurangan pemilu di Indonesia. Kelebihan pemilu di Indonesia. Dengan adanya supremasi konstitusi rakyat menjadi pelaksana kedaulatan tertinggi, menjadikan setiap masyarakat memiliki hak untuk ikut serta secara aktif dalam pemilihan kepala daerah. Dengan begitu, rakyat dan kepala daerah yang mereka pilih akan terjalin hubungan yang erat, yang mendorong terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif. Untuk itu, kelebihan dari pemilihan secara langsung antara lain: 1. Kepala daerah yang terpilih mendapat legitimasi dari masyarakat karena didukung oleh rakyat yang memberikan suaranya secara langsung. Legitimasi atau pengakuan yang kuat dari rakyat memiliki peran yang penting dalam meyakinkan, mempengaruhi, atau memperbaharui kesepakatan politik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat daerah itu sendiri. Krisis legitimasi yang terjadi kepada kepemimpinan di daerah akan menghasilkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah. 2.
Rakyat dapat menentukan sendiri bagaimana sosok pemimpin daerah sesuai dengan harapan rakyat di daerah. Dengan begitu, pemilu membuka peluang tampilnya calon yang sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat, sehingga apabila kepala daerah terpilih yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, maka secara otomatis calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali di pemilu selanjutnya. Dikarenakan masyarakat akan memilih calon yang sesuai dengan aspirasi mereka karena masyarakat ikut berperan aktif. 3. Adanya checks and balance system antara pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, DPRD tidak dapat menekan kepala daerah untuk memenuhi kehendak dan tuntutan DPRD. Dengan begitu, para kepala daerah dapat menjalankan program kerjanya dengan tenang tanpa harus terganggu dengan oleh tuntutan DPRD. DPRD juga dapat melaksanakan fungsinya pengawasannya dengan benar tanpa adanya kepentingan politik sepihak semata yang memudarkan fungsi pengawasan. Kekurangan pemilu di Indonesia. Pemilihan demokrasi secara langsung melalui pemilu ternyata memiliki celah dalam demokrasi di Indonesia. Selama melangsungkan pemilu langsung pada tahun 2004 sampai 2020 sekarang, telah menimbulkan banyak permasalahan, antara lain, 1. Rawan timbulnya konflik horizontal di kalangan masyarakat. Sebagai contoh terjadinya konflik tahun 2007 di Sulawesi Selatan dikarenakan Mahkamah Agung mewajibkan adanya pemilu ulang di 4 kabupaten, yaitu Bone, Bantaeng, Tanah Toraja, dan Goa. Mahkamah Agung beralasan karena pilkada di keempat kabupaten tersebut dilakukan tidak adil dan jujur. Keputusan MA ini menganulir keputusan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Sulawesi Selatan nomor 353 /P.KWK /SS X1/2007 tanggal 16 November 2007 yang menetapkan Syahrul Yassin Limpo Agus Arifin NU sebagai pemenang pilkada. Keputusan ini menjadi konflik di antara elit massa yang kebetulan berbeda etnis. Syahrul Yassin Limpo beretnis Makassar, sedangkan Amin Syam beretnis Bugis. Isu keetnisan akhirnya juga tidak dapat dilepaskan dari konflik yang terjadi antara kedua tokoh yang semula berpasangan tersebut. Dan masih banyak lagi sederet konflik horizontal yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan. 2. Anggaran penyelenggaraan pemilu secara langsung membutuhkan biaya yang besar. Baru-baru ini saja, daerah Sumatera Utara menyelenggarakan Pilkada Desember 2020. Ketua KPU Sumut sendiri, Hendensi Adnin, mengatakan masih kekurangan dana untuk menyelenggarakan Pilkada Sumut, padahal anggaran yang bersumber dari naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD untuk menyelenggarakan pemilu sudah mencapai 658 miliar, hanya untuk Provinsi Sumatera saja. Beliau beralasan bahwa KPU masih memerlukan alat protokol kesehatan, alat cuci tangan, dan APD dalam menyelenggarakan pemilu nanti. Dari gambaran ini saja, kita bisa melihat anggaran yang begitu besar hanya untuk memilih calon kepala daerah. 3. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD tentu akan menghilangkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam memilih kepala daerah. Setidaknya akan mengakibatkan semakin jauhnya hubungan antara kepala daerah dengan rakyatnya. Sehingga masyarakat daerah tidak tahu apa visi, misi, serta program kerja dari kepala daerah yang terpilih. Yang selanjutnya yaitu pemilu dan pilkada dalam otonomi daerah. Ketika otonomi daerah diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai sebuah produk hukum yang lahir pada era reformasi memunculkan secerca harapan dan reformasi pembangunan yaitu suprastruktur dan infrastruktur di daerah. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara langsung melalui mekanisme desentralisasi daerah diharapkan dapat memacu pembangunan dan kesejahteraan rakyat di daerah.
Konstelasi politik pun diharapkan bisa memainkan peranannya yang efektif melalui partai politik untuk menggelar politik lokal atau daerah dengan semangat nasional, sehingga transformasi politik melalui pendidikan politik dari partai politik akan mendongkrak peran serta masyarakat yang kritis dan cerdas serta santun untuk berpolitik secara langsung atau tidak langsung. Penyelenggaraan otonomi daerah setelah tumbangnya rezim Orde Baru yang melahirkan Orde Reformasi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah dan tidak menimbulkan krisis politik yang berdampak bagi upaya mewujudkan demokrasi di tingkat daerah melalui pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah sebagai cermin demokrasi rakyat tidak terwujud. Seiring dengan era transisi dari otoritarianisme menuju proses demokratisasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang kemudian diikuti dengan hadirnya kebijakan otonomi daerah, kita dapat melihat minimal ada 3 perubahan politik hukum otonomi daerah, yaitu yang pertama, perubahan dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan. Dalam perspektif ini, di masa Orde Baru misalnya, otonomi daerah tidak lebih dari sekedar penyerahan kewenangan oleh pusat kepada daerah dalam konteks administratif belaka. Sedangkan saat ini, konsep otonomi mencakup kewenangan yang luas dan nyata, di mana pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat. Yang kedua, perubahan dari manajemen pemerintahan yang otoritarian menjadi berorientasi kepada egalitarian dan demokrasi. Di masa Orde Baru misalnya, kebijakan otonomi daerah diletakkan dalam kerangka otoritarianisme kekuasaan, kebijakan yang top-down dan sentralisasi pembangunan, sehingga daerah hanya dieksploitasi sumber daya alamnya saja. Daerah menjadi sapi perahan oleh pemerintah pusat tanpa diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Sedangkan saat ini, otonomi daerah berada dalam kerangka demokratisasi serta sentralisasi pembangunan, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri. Yang ketiga, perubahan dari sistem perwakilan menjadi sistem pemilihan secara langsung. Dalam konteks ini, di masa lalu pemilihan kepala daerah dengan menggunakan sistem perwakilan, di mana kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD yang merupakan representasi dari rakyat di daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan sekarang ini, kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerahnya. Selanjutnya yaitu pilkada dalam masa pandemi. Berbagai pro dan kontra mengiringi rencana pemerintah pusat untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu di tengah pandemi COVID-19. Sebagian pihak menilai pilkada serentak membuka potensi terjadinya penularan virus yang lebih masif di tengah masyarakat. Karena itu, perlu ditunda hingga kondisi pandemi mereda dan memungkinkan dilakukan pilkada serentak. Namun, di sisi lain, pilkada harus dilaksanakan demi mendapatkan pemimpin-pemimpin di daerah yang bisa menangani pandemi dengan maksimal. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat melanjutkan pelaksanaan pilkada 2020 saat itu. Juru bicara Presiden Fahrul Rohman menyatakan pilkada serentak 2020 tidak akan ditunda demi menjaga hak konstitusi rakyat, yaitu hak dipilih dan memilih. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak ada satupun yang mengetahui kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada pun tidak sembarangan. Pelaksanaan pilkada serentak tersebut harus dilakukan dengan penerapan protokol COVID-19 secara konsisten dan pelanggarnya akan mendapatkan sanksi tegas. Selanjutnya gantian Bu Hari. Ya, pilkada dalam masa pandemi. Selanjutnya, Komisi 2 meminta KPU agar merevisi peraturan KPU PKPU nomor 10 tahun 2020
tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Revisi PKPU diharapkan mengatur secara spesifik diantaranya soal larangan pertemuan yang melibatkan massa dan mendorong kampanye secara daring. Selain itu, juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung diri atau APD lain sebagai media kampanye. Kemudian, penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol COVID-19 sesuai UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan KUHP. Selain hal tersebut, Komisi 2 juga meminta agar pemerintah dan penyelenggara pemilu terus berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 untuk mendapatkan data terbaru mengenai zona-zona penularan COVID-19. Biaya pemilu. Biaya pemilu pada 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum pemilu untuk memilih pemimpinnya. Dalam pemilu tersebut, Indonesia menyelenggarakannya secara serentak, yakni pemilu presiden dan legislatif, di mana banyak kalangan menilai pemilu serentak ini terlalu kompleks dan mengeluarkan biaya mahal. Sebagai negara demokrasi terbesar nomor 3, penyelenggaraan pemilu pada tanggal 17 April 2019 di Indonesia membutuhkan dana sekitar 25 triliun guna untuk mengakomodir segala kebutuhan yang ada. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berhak menyelenggarakan pemilihan umum mengadakan 5 jenis pemilihan sekaligus untuk menghemat biaya. Ada pemilihan presiden, pemilihan DPR, dan DPD RI. Pemilihan DPRD provinsi, kota, atau kabupaten mungkin karena itu juga biayanya tergolong cukup mahal. Bukan tanpa konsekuensi, menyelenggarakan pemilu adalah sebuah hal yang sangat mahal. Banyak keperluan yang harus dipenuhi agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar dan aman seperti biaya kampanye, ongkos logistik, dan biaya untuk petugas yang menjalankan mekanisme. Apalagi kalau jumlah penduduk suatu negaranya semakin banyak, tentu anggaran yang harus dikeluarkan semakin banyak. Pendidikan politik warga negara. Sistem pendidikan pada setiap negara berbeda-beda dan memiliki ciri khas tersendiri sesuai kondisi negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Ada beberapa negara yang sudah sangat maju pendidikannya, tetapi banyak pula yang sedang dan yang lambat sekali perkembangannya. Historis negara sangat menentukan sistem pendidikannya yang terlihat dari kebijakan dan politik pendidikan negara tersebut. Kemudian juga dipengaruhi oleh geografi suatu negara, potensi sumber daya alam, dan kebijakan keuangannya. Selama ini ada negara yang telah menjadikan pendidikan sebagai tujuan utama sehingga persentase terbesar anggaran negara digunakan untuk dunia pendidikan. Dan bahkan mereka menempatkan guru pada posisi yang sangat tinggi dengan gaji yang tinggi pula. Prancis adalah salah satu negara yang maju pendidikannya antara beberapa negara Eropa lainnya. Prancis juga telah menjadi tujuan pendidikan di Indonesia sehingga didatangi oleh ribuan orang mahasiswa dari seluruh penjuru dunia. Di sini kita coba membandingkan sistem pendidikan yang berlaku di Prancis dengan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memetik nilai-nilai positif yang ada di Prancis dan kemudian menerapkan di Indonesia sesuai kondisi dan potensi Indonesia sendiri. Namun demikian akan sulit bagi kita untuk menandingi sistem pendidikan di Prancis tersebut. Oke, gantian Padlan. Mana Padlan? Hadir. Dan baca dulu sampai akhir. Oke. Pendidikan politik warga negara. Membandingkan pendidikan di Prancis dengan Indonesia dapat diasosiasikan dengan membandingkan pendidikan di negara maju dengan negara berkembang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan di negara maju dan berkembang, yaitu faktor mempengaruhi pendidikan di negara maju. Di antaranya hubungan antara pendidikan dan dunia kerja dari sekolah ke pekerja sudah ada. Adanya komitmen untuk melaksanakan pendidikan seumur hidup, fasilitas pendidikan yang cukup memadai,
hubungan antara program kependidikan di lembaga-lembaga pendidikan dengan dunia kerja, persiapan menghadapi masa peralihan dari masa sekolah ke masa kerja, serta masa hidup bermasyarakat, pendidikan seumur hidup, perluasan fasilitas dan pelayanan kependidikan dalam menghadapi hambatan ekonomi, penyediaan tenaga guru yang lebih bermutu untuk mempersiapkan anak didik menghadapi masyarakat masa depan yang semakin kompleks, pemerataan dan efektivitas pendidikan, serta sumber daya alam telah dimanfaatkan secara optimal oleh negara, dan lain-lain. Faktor mempengaruhi pendidikan di negara berkembang. Secara ekonomi pada umumnya miskin dan masih sangat tergantung pada alam. Yang kedua, secara demografis pada umumnya padat penduduk dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Yang ketiga, secara budaya masih kuat berpegang pada nilai budaya. Yang keempat, faktor ekonomi, banyak siswa yang tidak dapat melanjutkan studi karena masalah biaya. Yang kelima, faktor sosial, adanya anggapan bahwa wanita terutama di pedesaan tidak memerlukan pendidikan, lebih baik menjadi ibu rumah tangga saja. Kemudian faktor sistem pendidikan, banyak siswa menengah atas yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kurangnya daya tampung yang tersedia. Pemerintah juga kurang memenuhi standar dibandingkan pendidikan swasta. Kemudian kurangnya tenaga pendidik atau guru yang terampil dan profesional. Ketidakmerataan distribusi pendapatan antar penduduk, dan memburuknya neraca pembayaran dan hutang luar negeri. Oke, selanjutnya Rizka atau Tika? Pendidikan politik warga negara. Memperbandingkan sistem pendidikan antara beberapa negara penting, artinya untuk mentransfer hal-hal positif yang telah dilakukan oleh suatu negara. Bagi Indonesia, perlu mengenal bentuk dan model pendidikan di negara lain, karena sistem pendidikan di Indonesia masih perlu penyempurnaan dan perubahan. Terutama Indonesia perlu melihat kepada beberapa negara yang telah maju sistem pendidikannya, seperti Finlandia, Inggris, Australia, Amerika Serikat, Prancis, dan sebagainya. Memperbandingkan sistem pendidikan tidak dapat dilakukan serta-merta karena ada nilai-nilai khusus yang tidak dapat dipersandingkan, serta kekuatan lokal yang tidak dapat ditransfer secara utuh. Misalnya, sistem pendidikan di Jepang yang masih sangat kuat berpegang teguh kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar sistem pendidikan sehingga menjadi kekhasan pendidikan di negara ini. Oke, selanjutnya Tika. Sistem pendidikan di Indonesia dan Prancis tidak dapat dipersandingkan secara utuh, namun ada beberapa nilai-nilai yang dapat diaplikasikan dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Apalagi Prancis adalah salah satu negara yang maju pendidikannya dan telah menjadi tujuan oleh mahasiswa dari berbagai penjuru dunia. Prancis juga berhasil mensejalankan antara pendidikan dengan lapangan kerja sehingga tamatan pendidikan dari berbagai tingkatan dapat langsung bekerja sesuai keahliannya. Selanjutnya, Indonesia juga perlu menjalin kerjasama dengan Prancis untuk menyusun sistem pendidikan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu. Halo, Ibu. Halo, ya terima kasih teman-teman sudah presentasi. Selanjutnya kelompok kedua, mungkin yang sejarah tentang pemilu tidak perlu diulang kembali. Kita bisa langsung diskusi saja ya. Rika silakan menjadi moderator untuk diskusi, perdebatan, sanggahan atau komentar, silakan. Ya, baik. Rika.
Karena dari kelompok 1 sudah selesai. Tadi gimana Bu? Kelompok 2 lanjut langsung. Ya, lanjut ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 dipersilahkan untuk presentasi. Iya, mungkin bukan presentasi kali ya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, kami dari kelompok 2 mencoba untuk menanggapi ya. Iya. Kali ada yang bisa disanggah gitu dalam materi kami atau gimana? Menanggapi atau bentuknya pertanyaan kali ya, pertanyaan ataupun mungkin sanggahan tentang materi yang kami lakukan itu ada yang kurang apa gimana gitu. Nanti dijadiin debat gitu. Oh gitu. Iya. Iya atau enggak gitu. Iya dong. Maksud gimana? Enggak akui. Kan kami juga istilahnya apa, mencari materi juga kan sesuai dengan yang disampaikan kemarin kan. Dan beberapa yang disampaikan itu memang sama istilahnya gitu. Cuman kan saya tuh terus terang aja belum nemu yang pro-nya. Pro tuh maksudnya dalam artian pernyataan dari kelompok 1 terkait isu kayak misalnya nih contoh kelompok 1 misalnya beranggapan bahwa pemilu kemarin pilkada misalnya tahun 2020 ya. 2019 Sob. 2019 ya? Nggak jadi 2020 ya? 2020 yang pilkada. Itu pilkada. Oh yang pilkada, tapi kalau gitu ya, iya. Sorry. Pilkada benar kan 2020 ya? Kalau pilkadanya 2020, tapi kalau itunya 2019, sorry. Iya. Oke, coba lanjut. Tadi sampai mana tadi? Yang tadi yang apa? Yang pernyataan pro-nya. Oh iya, contoh ya, yang contoh itu kan, yang contoh maksudnya, jadi kelompok 1 kalau dari sependengaran saya belum nemu pro-nya tuh dalam artian kayak misalnya pilkada kemarin 2019 kelompok 1 sangat setuju misalnya bahwa harus diadakan pilkada serentak, padahal itu masa pandemi gitu. Jadi saya belum dapat pernyataan yang kalau sependengaran saya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain mungkin ada, jadi sehingga bisa didebat gitu. Gimana teman-teman kelompok 2? Kayaknya udah dijelasin tentang apa namanya pilkada dalam masa pandemi yang apa? Yang salah satunya dari apa juru bicaranya juga kan kita kan udah ngejelasin kenapa harus tetap diadakan tentang apa namanya pilkada itu karena kan untuk menjaga hak konstitusi rakyat pada dasarnya. Iya, tapi kan di satu sisi kan menyalahi semacam saya kemarin tuh dapat gambar-gambarnya tuh, iya prokes tentang kesehatan itu, dapat gambar-gambarnya yang istilahnya melanggar aturan prokes ya. Iya, tapi kan pada dasarnya kan kita nunggu COVID kelar kan itu kan kita nggak tahu, ini aja udah 2 tahun gitu, hampir jalan 2 tahun. Jadi ya mau nggak mau kan harus dijalankan. Jadinya meskipun begitu kan diterapkan sebuah solusi tentang apa namanya menegakkan disiplinnya tuh tentang ketegasan tentang protokol pada saat pilkada. Iya, tapi kenyataannya pun di berita juga ada bocornya gitu. Itu bagaimana tuh menanggapi bocornya itu tuh dari misalnya pernyataan dari siapa tuh tadi yang bilang dalam rangka prokes dalam rangka apa? Pilkada. Hak konstitusi kan, dalam rangka hak konstitusi maka ini tetap harus dijalankan pemilu itu pilkada itu di tahun 2020 walaupun adanya COVID. Kan gitu kan. Nah, terus solusinya apa? Kan dia artinya kan udah kayaknya udah bertanggung jawab gitulah istilahnya. Jadi tetap ditegakkan prokes tadi, disiplinnya diketatkan gitu. Tapi kenyataannya kan ada bocornya juga gitu. Jadi bagaimana tuh pertanggungjawaban di si tokoh tersebut gitu? Ada nggak feedbacknya, bahan di artikel mungkin ada dia sedang menyampaikan sesuatu gitu barangkali terkait. Jadi yang bocor itu gimana kita menanggapi hal itu gitu? Saya nambahin dikit dari pernyataan si Yusuf. Saya juga dari kelompok 2. Apa yang dikatakan
kelompok 1, presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 itu sebenarnya udah jelas mengenai sejarahnya dan pilkada yang dilakukan ketika COVID melanda. Cuman yang jadi pertanyaan itu, saya ngelihat presentasi COVID pas bulan Desember itu masih dalam tingkat posisi yang tinggi. Dan saya juga ada dengar kata yang Pak Jokowi langsung yang menegaskan bahwa Pilkada 2020 itu tidak akan ditunda. Karena tadi yang kata Sinero yang masalah konstitusi. Tapi menurut saya, sebenarnya menurut saya masih bisa diundur. Tidak ditiadakan tetapi diundur. Melihat pas presentasi COVID pas di bulan Desember itu masih lumayan menanjak tinggi sih. Itu kalau dari sudut pandangan saya. Terima kasih. Oke, yang lain ada yang mau ngasih tanggapan tentang pernyataannya? Kelompok kedua mempersiapkan makalah nggak? Mempersiapkan PPT nggak? Bahwa Anda tidak setuju pemilu ketika COVID, misalnya data banyak petugas KPPS yang meninggal, kemudian angka COVID di satu daerah melonjak karena pemilu. Ada nggak datanya? Kebetulan kita buat PPT. Nah, kalau gitu PPT-nya ditampilkan, PPT ditampilkan yang menjelaskan bahwa saya nggak setuju nih pemilu ketika COVID, karena datanya nih, lihat. Itu loh maksudnya. Jadi berdebatnya itu bukan, saya pernah dengar, saya pernah lihat, saya pernah baca, ya dibuktikan gitu loh, dipresentasikan. Silakan, kelompok 2, diwujudkan ininya, apa namanya, dalil-dalilnya, bukti-buktinya. Silakan. Halo teman-teman, kelompok 2 silakan tampilkan ininya, apa bahannya? Ya, kelompok 2. Sebentar, Bu. Halo, apakah bisa ditampilkan PPT-nya atau bahannya dari kelompok 2? Teman-teman, halo. Iya, Bu. Kelompok 2, presentasinya mana? Sebentar, Bu. Bisa nggak Elsa? Enggak.
Butuh waktu berapa lama kelompok 2? Bu, maaf. Kami dari kelompok 2 itu buat PPT. Cuman PPT-nya itu hasil kami ngerangkum dari jurnal berita yang kami baca di internet. Tapi kami nggak buat dalam bentuk yang konkretnya, Bu. Maksudnya gimana nggak buat? Jadi PPT-nya itu sebatas pernyataan penjelasan aja, Bu. Ini kelompok 2 serius nggak mau presentasi? Kalau kita tunjukkan gambarnya, bisa, Bu. Mana coba lihat? Salah satu buktinya. Bentar, Bu. Silakan dipresentasikan. Mana ini? Salah. Oke. Ini cuma ada 3 halaman ini aja ya, Brian? Nggak ada lagi yang lain? Ada Ibu sebenarnya, bentar ya Bu ya. Ini kelompok 2 berarti nggak siap ya ini ya? Kalau yang dalam bayangan saya kan seperti kelompok 1 tadi. Mereka sudah menyiapkan bahan, lalu mereka presentasi. Nah, harusnya kelompok 2 itu juga mempresentasikan bahannya, tetapi kontra terhadap isu pemilu. Misalnya Anda mau bilang, ngapain sih ada pemilu? Sudahlah sistem ini saja, misalnya sistem monarki saja, monarki konstituen misalnya. Jadi langsung ada raja. Toh sekarang juga pakai pemilu sudah biayanya besar, korupsinya tinggi, misalnya begitu. Itu dalam bayangan saya itu Anda akan mendebat itu. Atau Anda akan bilang, ngapain sih pemilu pada saat COVID? Lihat nih, petugas apa namanya, petugas apa tuh? Petugas KPPA misalnya, petugas yang penghitungan suara sakit.
kecapean karena dikejar 2 hari 2 malam nggak tidur, lalu meninggal. Dan itu kejadian nyata tetangga saya misalnya begitu. Dalam bayangan saya, Anda itu mendebat yang begitu. Jadi kalau yang kontra itu bilang pemilu itu adalah sistem terbaik, karena kalau dengan sistem raja-raja atau misalnya sistem kerajaan itu tidak memberikan keadilan. Kenapa nggak adil? Karena yang hanya bisa jadi raja dan pemimpin hanya klan atau golongan mereka saja, keturunan mereka. Di luar itu nggak bisa. Tetapi kalau sistem pemilu presiden, pemilih gitu, dengan cara memilih pemilu, semua orang itu punya potensi untuk jadi pemimpin. Memang ada kekurangannya, tapi kelebihannya A, B, C, yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1. Nah, Anda kelompok 2 itu mendebat gitu loh. Anda bisa bilang misalnya di Inggris itu sistemnya raja, fine-fine aja. Arab Saudi sistemnya raja, fine-fine aja. Rakyatnya malah makmur. Inggris rakyatnya makmur, misalnya begitu. Atau Anda mau bilang apa? Belanda rakyatnya makmur. Coba dia bisa ke sana kemari, memberikan beasiswa misalnya begitu. Anda mau bilang siapa lagi? Brunei Darussalam itu terkaya misalnya di negara-negara ASEAN. Begitu. Atau Anda mau cerita tentang siapa? Jepang misalnya yang pernah punya sistem kerajaan dan dia penyumbang dana terbesar untuk PBB. Begitu gitu loh. Kalau kayak gini kan berarti Anda nggak siap kelompok 2. Jadi apa yang mau didebat? Anda nggak siap ini. Coba jujur deh. Anda nggak bikin makalah kan? Bolak-balik ngomong di grup, Yusuf. Bolak-balik tanya di grup, apa hasilnya? Coba mana teman-teman kelompok 2? Kami juga sudah riset masalah namanya kenapa di luar negeri itu pemilu tidak ada tapi tetap rakyatnya adil gitu, ya kan? Nah dari situ kami bisa berkesimpulan soalnya di lain ini rakyat kita kan juga banyak ya Bu ya, dari berbagai macam suku dan golongan gitu ya kan, berbagai macam agama. Jadi penerapan sistem atau menghilangkan sistem pemilu itu sebenarnya bagus sih untuk kemajuan kita juga, menghemat anggaran tadi ya Bu ya. Soalnya saya lihat lumayan fantastis gitu anggaran untuk biaya pemilu ini, yang biayanya paling banyak itu dari kampanye gitu ya Bu ya. Biaya kampanye calon pasangannya itu lumayan gede gitu ya, untuk dia mau menjadi entah itu cagup atau capres gitu ya Bu ya. Ini yang share screen mana ya? Udah masuk belum? Belum masuk, Bay. Tolong, Bay. Coba tampilin data yang Jadi kami masalah yang biaya pemilu itu sama pelaksanaan itu, kenapa nggak seharusnya, kan biasanya kan kalau pemilu itu kan capres sama bukan capres, maksudnya calon-calon pejabat yang diusung oleh partai-partai itu kan dibiayai oleh partai. Dan pada umumnya tuh partai itu kan di-backup sama, dari mana coba dana partai kalau nggak dari perusahaan-perusahaan. Jadi kurang kompeten gitu Bu. Maksud saya kredibilitas dari calon pasangan itu diragukan gitu Bu, karena dia tuh didanai partai. Kenapa nggak pemerintah mengadakan anggaran untuk pemilu itu dari pemerintah saja gitu? Kenapa harus dari partai gitu? Kenapa nggak seperti di negara kemarin itu Italia? Negara Italia itu menerapkan sistem pemilu mereka itu dengan dibiayai oleh negaranya sendiri gitu. Jadi angka penyelewengan dana korupsi itu lebih minim gitu dibandingkan karena dia diusung oleh partai ya kan, partainya ngebiayain dia. Jadi waktu dia menjabat jadi ngurusin kepentingan partai gitu ya kan. Soalnya nggak pure dari negara gitu. Kalau menurut saya ya Bu ya. Dan menurut kelompok kami gitu. Kalau masalah anggaran dan biaya pemilu gitu. Pemilu dan pilkada gitu ya Bu ya. Belum masuk Bay ini presentasinya. Bukannya udah?
Yang di lain ada Ya nggak? udah, Bay, udah. Ini nggak bisa Nah, ya udah. ditampilin lebih besar. Oh, maaf, bentar. Nah, ini kan kelebihan dan kekurangan regulasi penanganan pelanggaran pilkada. Jadi banyak sebenarnya track record dari para pejabat-pejabat kita tuh yang menyeleweng gitu dana penyelenggaraan pilkada. Bay, bisa di slide yang biayanya, Bay? Nah, ini dia. Nah, ini dia yang tadi, Bay. Nah, Undang-Undang Pemilu disebut punya kelemahan untuk jerat money politik, ya kan? Di sini Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyoalkan Undang-Undang Pemilu yang masih memiliki kelemahan dalam menjerat perilaku money politik bila dibandingkan dengan Undang-Undang Pilkada. Aturan Pilkada 2018 menyebutkan bahwa pemberi dan penerima bila terbukti melakukan money politik dikenakan sanksi pidana. Biaya transport peserta kampanye pun harus dalam bentuk voucher, tidak boleh dalam bentuk uang. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu ada celah tersendiri, celah tersendiri di mana para pejabat-pejabat itu bisa bermain gitu di anggaran ini gitu. Next, Bay, coba slide yang lain. Nah, ini kalau di pilkadanya ya, kelebihan dan kelemahan pilkada langsung. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan gagasan untuk mengevaluasi pilkada langsung. Meski partisipasi publik, politik, dan demokrasi masyarakat meningkat, pilkada langsung dianggap membuat politik berbiaya tinggi, sehingga munculkan peluangnya terjadi korupsi gitu ya kan. Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum mengakui wacana pilkada tidak langsung beberapa waktu terakhir memang telah menjadi kontroversi. Di antara dua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita nih di sini bukan mencari kekurangan gitu. Kelompok kami bukan mencari kekurangan dari pilkada dan pemilu tadi ya. Kami hanya melihat berdasarkan fakta di lapangan dan yang terjadi di lapangan saat ini itu ya seperti ini gitu. Nah, apa solusinya? Solusi terbaiknya ya kita harus ambil contoh dari negara lain gitu, atau negara tetangga gitu. Tapi kalau bisa dibilang ya, kalau dibandingkan negara tetangga kita, Indonesia udah cukup baik gitu dalam penanganan dan penyelenggaraan pemilu dan pilkadanya gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita bisa mencontoh yang lebih baik lagi gitu. Coba next slide, Bay. Nah ini dia. Nah, ini pokok pembahasan yang cukup kontroversial ya yang terjadi di masa pandemik, tapi lucunya itu para pejabat masih melaksanakan pilkada gitu. Di mana kita untuk kesehatan sendiri aja kita masih bermasalah gitu. Kesehatan bermasalah, ya kan? Ekonomi juga masih bermasalah. Tapi yang anehnya dan lucunya itu kenapa harus dilaksanakan gitu pilkada di masa pandemik. Nah, di sini kan DPD menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 di masa pandemi COVID bertentangan dengan aturan dan kajian ilmiah. Hal tersebut menurutnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya kan? Pelaksanaan pilkada kalau menurut kami bertentangan 2020. Pelaksanaan pilkada menurut kami bertentangan dengan teori-teori pertama. Seharusnya tidak ada pilkada kalau ada bencana. Jadi mungkin ya kita lihat dari dua perspektif ya. Di satu sisi kita sedang mengalami bencana COVID-19. Di satu sisi kita ingin menyelenggarakan proses yang demokrasi gitu ya, pilkada. Tapi ya dari kedua aspek tersebut kita bisa cari dong pemerintah tuh harus mencari di mana nih yang lebih penting di antara keduanya tadi gitu. Jadi jangan sampai salah ambil keputusan gitu. Jadi kan kalau salah ambil keputusan kan rakyat juga dirugikan gitu. Soalnya ya memang proses penyelenggaraan pemilu itu kan pilkada itu kan sangat dinanti-nanti gitu oleh para warga juga gitu. Ya kan di satu sisi dia pengen pemimpin
pemimpin selanjutnya itu bagus, di satu sisi dia juga harus memperhatikan kesehatannya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya pemerintah menerapkan gitu protokol kesehatan walaupun ingin menyelenggarakan. Nah ini bukti foto-fotonya ya, penyelenggaraan protokol kesehatan saat pilkada. Ya kita bisa lihat ya di situ sangat tidak social distancing gitu ya, boro-boro hand sanitizer gitu ya kan. Jadi cukup unik ya gitu untuk pokok permasalahan yang satu ini gitu. Coba next bye. Nah, ini berdasarkan pemilu di tahun 2014 dan tahun 2019 ya. Di situ di mana maraknya korupsi ya kan. Politik 5 tahun ke belakang sejalan dengan maraknya politik uang pemilu legislatif di tahun 2014. Jadi kita bisa berkaca dari tahun 2014 dan tahun 2019 itu penyelenggaraan pemilu itu sangat-sangat ya gimana ya, kita lucu gitu. Bahkan kita dihina-hina gitu dengan negara-negara lain yang backgroundnya sudah maju. Kan kita kan termasuk negara maju ya, bisa dibilang ya. Jadi Baharudin berkembang. Nah, ya tapi sekarang udah masuk negara maju. Karena defisit kita tuh udah naik gitu. Terus negara kita satu-satunya negara yang udah cepat recovery-nya dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain gitu dalam penanganan COVID ya. Walaupun di lapangan ya seperti yang kita lihat ya gimana lapangan kerja tidak ada. Tapi kalau dari GDP kita udah lebih bagus dibandingkan Singapura dan Malaysia yang hanya mengandalkan pergudangan ya kan. Ya mungkin pada tahun 2014 masih negara berkembang ya. 2019 juga masih. 2019 itu udah masuk negara maju kalau nggak salah saya. Nah, Baharudin Muhtadi ya kan dalam disertasinya mengestimasi jumlah pemilih yang menerima uang tanda kutip di pemilu legislatif 2014 berkisar 25% hingga 33% tergantung dengan metode pertanyaan yang ditanyakan saat survei. Pemantauan Indonesia Corruption Watch atau ICW 2014 di 15 daerah menemukan 259 dugaan jual beli suara ya kan berupa pemberian uang, barang atau jasa. Jadi sebenarnya bukan anggarannya yang dipermasalahkan gitu. Bukan anggarannya tapi politik uangnya ini gitu dalam pelaksanaan pemilu. Jadi sebenarnya pemilu ini gimana gitu ya kan? Gitu. Jadi bukan hanya kita sebenarnya ini behaviornya rakyat Indonesia ya, di mana dia dikasih sedikit terus ke trigger jadi bisa milih. Sebenarnya behavior ini yang salah gitu. Ya kan? Coba kita bisa lihat ya kalau misalnya kita ambil contoh kenapa behaviornya itu yang salah. Ya kita ambil contoh aja misalnya orang di YouTube ya. YouTube kalau misalnya dia ngadain giveaway segala macam baru subscriber dan viewersnya itu naik. Tapi kalau orang yang dengan effort dia ngebuat YouTube, dengan effort benar-benar dia ngebuat YouTube, terus dia nggak mengadakan giveaway, jadi kurang laku gitu. Bahkan tingkat minat Indonesia itu dalam literasi aja masih sangat-sangat jauh gitu ya kan. Nah, apalagi di politik pemilu, gimana kita mau bagusin kalau sistem ini aja udah mulai jelek itu dari akarnya gitu. Aktor pelaku didominasi tim, sukses dan partisan. Next. Udah, skip. Ada yang mau nambahin mungkin dari gimana? Coba ada tanggapan masalah anggaran biaya ini apa ada kelompok satu ada data lain yang lebih bagus, jadi kita juga bisa saling sinkron gitu ya. Gimana kelompok satu? Maaf, boleh disingkat ya, tadi apa aja pertanyaannya tadi
kita rada bingung. Jadi pertanyaannya gini Tur. Iya, enggak disingkat Kita aja, kan- disingkat aja. Nah iya, nah pemilu ini kan kita kan mau mencari pemimpin yang benar gitu. Terus apakah lebih bagus kita dibiayai negara dalam pelaksanaan pemilu atau ya biaya dari partai yang biasa seperti kita lakuin di pilkada dan pemilu sebelum-sebelumnya? Menurut kelompok satu sendiri gimana masalah concern yang penyelenggaraan atau biaya kampanye-kampanye untuk pemilu dan pilkada tadi? Terima kasih. Gitu. Oke, baik. Bentar, Rok, sebentar sebelumnya. Berarti yang dipertanyakan ini bukan pelaksanaannya dong, berarti anggarannya ya? Nah iya, nanti kita setelah concern yang ini selesai baru kita beralih ke pelaksanaannya gitu. Makasih Raffi. Oke, thank you Yan. Kita cari dulu datanya. Yo. Kalau pendapat yang lain bagaimana? Pendapat yang lain gimana? Sebentar Bu, kita cari. Ya, gimana? Jadi kesimpulannya gimana ini? Pemilunya bagus nggak ketika COVID kemarin? Sistem pemilu di Indonesia sudah oke belum? Gimana kelompoknya Nero? Gimana Nero? Siapa mau jawab dari teman Anda? Sebentar Ibu. Oke, kalau gitu ini aja deh, conclusion aja. Conclusion. Closing statement dari kelompok Nero yang akan memberikan closing statement. Ya, siapa? Mungkin boleh saya ya Bu ya. Boleh, silakan. Aulia. Silakan Aulia. Iya Bu, sebentar. Jadi menurut kelompok kami tentang pemilu yang kemarin, pilkada yang kemarin diselenggarakan di tengah pandemi itu sudah cukup bagus. Kenapa? Karena kalau pilkada diselenggarakan, sudah saatnya diselenggarakan,
pasti itu kan ada jabatan yang sudah harus berakhir kan Bu. Nah, sudah sampai kapan gitu loh. Sedangkan COVID ini juga belum tentu tahun depan udah menurun gitu kan. Nah, jadi pelaksanaan pilkada kemarin juga itu sudah seharusnya dilakukan karena kalau misalnya untuk menangani COVID ini, sedangkan kepala daerahnya aja belum pasti siapanya, kan harusnya sudah diganti kan Bu. Nah jadi seperti itu sih. Jadi sudah bagus menurut saya, sudah seharusnya dilaksanakan karena kan sebelum juga sudah ditunda kan, harusnya dilaksanakan pada bulan September, kemudian ditunda lagi hingga dilaksanakanlah bulan Desember. Itu. Dan perihal yang tidak taat prokes itu hanya oknum kok. Ada beberapa, ada banyak yang taat prokes. Bisa dilihat. Ini mungkin tadi kita nggak nampilin ya di PowerPoint, cuman di sini ada nggak kelihatan. Ini taat prokes banget kan ya. Jadi nggak semuanya itu dia melanggar prokes. Terima kasih. Oke, selain Aulia, siapa yang mau memberikan tambahan lagi? Aulia udah selesai? Iya, Ibu sih itu. Oke, dari kelompok 1 yang lain? Mungkin Jadi kalau saya mau pesan dari Aulia, pesan inti dari Aulia adalah ini masa kepemimpinan sudah selesai, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Kita nggak pernah tahu COVID ini akan selesai kapan, karena sudah selesai masa kepemimpinan, harus segera diadakan pemilu. Itu intinya dari Aulia. Yang lain? Kelompok pertama? Karena kemarin kan pas dilaksanain juga kan udah masuk new normal kan. Jadi ya udah laksanain aja, mau sampai kapan ditundanya lagi. Sedangkan kursi yang kosong di pilkada itu kan harus segera diganti ya. Harus sudah ada pemerintahnya lagi, pemimpinnya lagi gitu. Untuk lebih menanggulangi COVID ini juga sebenarnya. Ya, makasih Aulia. Ya, kelompok pertama siapa yang akan memberikan closing statement lagi dari kelompok 1? Sedikit menambahkan boleh Bu? Gimana Nero? Tentang hal tersebut kan karena kan pada dasarnya kan pilkada itu dilaksanakan juga kan pada saat pandemi sebelum dilaksanakannya pilkada itu beberapa pimpinan dari yang sebelumnya itu mungkin kinerjanya kurang bagus atau bahkan nggak bagus, makanya mau nggak mau pilkada itu dilaksanakan karena dengan digantinya akan ada kemungkinan kita mendapatkan pemimpin yang lebih berkualitas untuk menghadapi pandemi tersebut. Contohnya kan kayak beberapa daerah yang lain, meskipun ada beberapa malapraktiknya dalam pilkada tersebut, tapi kan kita ngambil positifnya aja gitu maksud saya tuh tentang mencari seorang atau pemimpin yang bisa melaksanakan tugasnya yang lebih baik daripada pemimpin sebelumnya gitu Bu. Jadi ya mau nggak mau emang harus dilaksanakan tentang pilkada tersebut. Meskipun ya dalam hal tersebut ada beberapa hal negatifnya tentang kayak beberapa oknum yang agak sedikit bandel bisa dibilang. Tapi ya mau nggak mau aja gitu menurut saya, tapi udah bagus kok dengan adanya hal tersebut gitu. Oke, terima kasih. Oke, makasih Nero. Yang saya minta 2 orang dari yang kontra. Siapa dulu yang kontra? Nanti akan saya kembali lagi kepada yang pro. Intinya dari Nero tadi mengatakan bahwa banyak pejabat negara di tingkat lokal misalnya begitu yang nggak capable. Jadi diganti saja. Kira-kira begitu. Kalau yang kontra dilaksanakan pada saat pilkada dan pemilu pada saat COVID. Yang kontra silakan. Ya, langsung aja Bu ya.
Halo, tes. Ya, silakan Ya, Brian. saya sih kelompok kami juga setuju gitu dengan perombakan pergantian pejabat-pejabat itu dilaksanakan cepat mungkin gitu, apalagi pejabatnya kurang kompatibel ya kan dalam menangani COVID-19. Jadi menurut saya sih kalau masalah COVID-19 itu memang kejadian buruk gitu yang negara-negara besar lain aja belum tentu bisa untuk menanganinya gitu. Jadi ya wajar kalau menurut saya pada kasus yang itu ya wajar sih ya kan. Tapi yang lebih concernnya saya ini ya pemilu dan pilkada yang pada umumnya gitu. Apakah lebih bagus? Tadi kan saya juga bertanya ya, apakah lebih bagus pelaksanaannya itu anggarannya dibiayai oleh pemerintah atau lebih bagus seperti yang biasa Indonesia lakuin itu yang dibiayai oleh partai gitu dalam berkampanyenya, terutama dari pemilihan gubernur ya kan, terus presiden. Jadi kita tuh rakyat itu lebih gimana ya, lebih percaya gitu. Tapi kalau misalnya diusung partai, kita lihat nih di belakang partai, misalnya ini partai beruang nih ya. Partai beruang ini di belakangnya itu ada perusahaan apa nih ya, kita ambil contoh perusahaan tambang emas gitu ya kan, yang nge-backup tuh partai ya kan. Otomatis kan nanti satu masa pejabat ini yang bakal naik ya kan, jadi kurang kompatibel gitu, karena yang diusung itu ya karena bakal memihak, otomatis dong pasti dia bakal balas budi dong ke perusahaan tambang tadi ya, yang mana perusahaan tambang tadi mungkin dalam proses perizinannya pada masa-masa sebelumnya agak dipersulit gitu ya kan. Nah mungkin pada saat dia nge-backup partai, terus dia kita ambil contoh tambang batu bara aja ya. Nah, perusahaan batu bara ini jadi lebih gampang gitu memperoleh izin permitnya gitu ya kan. Nah, dari hal tersebut kita bisa ini dong berkesimpulan bahwa pilkada dan pemilu tadi jadi kurang efisien, kurang bagus. Jadi buat apa diselenggarakan kalau misalnya hanya kepentingan partai yang diinikan. Soalnya di lapangan, fakta di lapangan seperti itu ya. Nah, jadi ya bisa dibaca lah sama semua teman-teman, pasti seperti itu fakta di lapangan. Janji-janji saja tapi realitanya tidak ada. Bukan kita ini bukan tidak percaya oleh pejabat, bukan, cuman ya alangkah lebih baiknya gitu, kenapa nggak anggaran saja yang dipakai buat pemilu. Jadi lebih partai kan otomatis gue ngasih yang kredibel nih buat maju ke pejabatnya, yang kredibel, yang backgroundnya bagus gitu ya kan. Jadi ya begitulah mungkin sedikit dari saya yang bakal saya bahas dan kelompok kami bahas masalah yang tadi. Apakah anggaran tadi perlu dibiayai atau hanya boleh langsung Fatur, silakan, sangat boleh. Karena kan pada dasarnya tentang perihal biaya pilkada yang dari partai itu sebesar 70-80% itu disokong oleh sponsor. Ya karena pada dasarnya partai pun tidak bisa mendapatkan uang tersebut. Kalau kita menggunakan biaya dari pemerintah itu sendiri atau dari negaranya bisa apa enggak gitu yang jadi pertanyaan. Sedangkan biaya untuk pilkada itu nggak murah. Di sini aja disebutkan bahwa untuk sebuah kepala daerah itu sekitar 15 sampai 100 miliar. Itu kalau kita sokong semuanya itu gimana itu? Emang kuat kitanya? Apa perlu pinjam uang? Oke, kalau misal kita pinjam uang, apa negaranya, apa warganya setuju kalau kita pinjam uang untuk pilkada kita? Oke, gimana? Maksud saya tuh, misal kita jadi nggak jadi ngambil dari uang dari sponsor untuk sebuah pilkada, tapi itu kita ngambil uang dari
kita membiayakan, pemerintah membiayakan sebuah pilkada tersebut dengan syarat kita meminjam uang ke negara lain. Apakah dari warganya sendiri mengiyakan apa enggak gitu. Jadi ya sebagian besar emang karena dari pilkada itu juga kan dibiayai oleh para sponsor, nggak mungkin juga kan para pemilih biaya perusahaan. Iya, kebanyakan perusahaan batubara. Ya entah batu bara atau batu tuh gimana? Terserah. Tambang emas. Iyalah kayak gitulah intinya mah. Kebanyakan pasti para pemilih tuh pasti disponsor, nggak mungkin nggak disponsor. Karena kan ya itu juga kan bisnis sih kalau kata gue masih ya jeleknya emang di situ karena bisnis keuangan itu ya bisnis politik itu. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Sedangkan warga negara kita sendiri aja udah ngeluh tentang utang negara yang semakin besar gitu. Padahal nggak seberapa besar kan hitungannya dibanding negara-negara super lain. Ya kalau kalau masyarakat kitanya setuju untuk menambah utang lagi sih nggak masalah aja sih menurut saya sih. Kalau itu maunya ya. Cuman ya terserah aja sih itu mah. Jadi ya menurut saya sih untuk saat ini pembiayaan benar sih Ner. Untuk pembiayaan oleh pihak lain atau dari perusahaan lain itu udah menurut saya sih udah salah satu pilihan yang cukup tepat tapi bagus. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya, Mak. Ya benar nih, Nero, saya setuju banget gitu sama Nero ya. Tentang apa tadi Ner? Dibiayai oleh sponsor ya kan. Ya kita bilang halusnya sponsor lah ya kan. Tapi alangkah lebih baiknya kenapa kan pilkada dan pemilu ini kan dilaksanakan 5 tahun sekali gitu. Apa sih seberapa besar sih gitu biayanya gitu dibandingkan ya kita boleh cross check lah. Misalnya anggaran pembelanjaannya atau PDRB-nya si Bali, Kota Bali atau Provinsi Bali gitu ya. Berapa besar gitu. Nggak mungkin dong anggaran dia 5 tahun itu habis langsung ke pemilu kan. Walaupun nanti waktu pelaksanaan bakal jadi menggelembung ya, kita nggak tahu ya. Tapi ya jadi kita benar-benar dapat pejabat atau calon-calon yang kredibel gitu yang diusung oleh partai, bukan hanya untuk mengurusi keuntungan perusahaan gitu. Jadi buat apa kita dapat nih misalnya sponsor nih si presiden, nggak usah presiden deh, misalnya di Zimbabwe ya, misalnya kita ambil contoh Zimbabwe, nggak usah Indonesia ya, Indonesia bagus. Jadi di Zimbabwe ini partainya ini mengusung gitu suatu pemerintah gitu atau suatu presiden yang ya kita lihat kredibel dalam menangani berbagai masalah ya kan. Walaupun kenyataannya ya kita nggak tahu ya kan, kita sih positive thinking aja, mungkin Zimbabwe bagus gitu ya, tapi karena kok makin lama makin sadar kita ya, kok makin lama makin mengurusi kepentingan partai gitu, kok jadinya kayak oligarki gini. Memang kalau mau jadi oligarki ya oligarki sekalian aja gitu ya kan, kenapa nanggung-nanggung harus partai-partai sok-sok pemilu gitu, buat apa gitu ya kan, menurut saya gitu ya kan. Jadi menarik kan kita nih, kan di sini ya santai. Brian, ini bagus nih kalau ditanggapi. Kata Brian, jadi kita bilangnya sistemnya pemilu, tetapi ada oligarki. Nah iya itu dia contohnya Bu. Itu di Banten ya, Banten tuh oligarki. Zimbabwe Bu. Beberapa provinsi lainnya bahkan anaknya presiden juga ikut pemilu dan menang di 2 kota yang berbeda. Menarik nih, silakan ditanggapi. Nah iya tadi. Ini udah mulai mulai kelihatan nih clue-nya. Jadi silakan. Ayo kelompoknya Nero tanggapi. Bentar lagi ada dikit lagi nih belum selesai. Jadi di Zimbabwe tadi kok makin dilihat kok makin seperti sistemnya kok kayak begini gitu ya kan Zimbabwe tadi. Tapi ya kita sebagai rakyat ya alangkah lebih baiknya daripada kita mengkritik terus-menerus, kita cari nih solusinya apaan nih buat kedepannya gitu. Apalagi kita sebagai pemuda dan the next generasinya gitu ya kan. Gitu sih Zimbabwe tadi sih gitu. Jadi ya
apa namanya, pemilu tadi ya jangan hanya cuman gimmick doang gitu. Kalau di tadi ya di Zimbabwe tadi ya, kenapa nggak udahlah gitu anggarannya dari pemerintah, dari negara aja gitu. Jadi pun kalau dia korupsi ya kita ngelihat gitu, bukan setelah di backup sama partai, habis itu ngurusin kepentingan partai, terus perusahaan-perusahaan di belakang partai. Nah otomatis ya gimana, lama-lama bersatu semua partai-partai ini. Setelah selesai pemilu udah bersatu lagi, udah kepentingan partai lagi yang diiniin, daripada ribut-ribut ya kan. Jadi yang duit itu berputarnya di partai-partai aja gitu, nggak berputar lagi ke masyarakat gitu. Gitu. Apalagi ya sistem gimana ya, kalau menurut saya BUMN itu jelek sih kalau nggak gimana ya, jelek sih menurut saya BUMN itu. Kenapa? Karena semua dia tuh kayak memonopoli gitu ya kan. Jadi kaitannya banyak nih ya kan, dari pemilu jadinya semuanya merembet banyak. Kalau dari pemilu aja udah salah gitu, dari sistem pemilihan umum dan pilkada dan lain-lainnya itu udah salah, gimana nanti mau pelaksanaan untuk menerapkan kebijakan dan lain-lain. Jadi bimbang dong. Waduh, partai gue pengennya perusahaan ini nggak mau lingkungan hidup, isu lingkungan hidup coba dipermudah aja lah gitu ya kan. Izin-izinnya tuh nggak usah lewat rakyat lagi, izin-izinnya dari pemerintahnya aja. Kan jadinya kan jelek kalau seperti itu ya kan. Sedangkan kita hidup bukan hanya untuk 10 atau 20 tahun ke depan, kita hidup untuk ratusan tahun ke depan untuk anak cucu kita gitu. Ya, gitu aja sih Ner. Jadi ini kita santai-santai aja ya. Santai-santai aja ya kan. Jawabannya sama kayak tadi gitu. Menurut saya sendiri sih, dengan dihilangkannya sponsor dalam pemilihan pilkada itu, ya. Selain Nero, siapa Nero? Selain Nero. Ya. Ayo coba Nero. Selain Nero. Siapa Nero? Yang lain atau Bu? Coba. Iya, ayo makanya tunjuk yang lain. Siapa biar ya? Diskusinya semakin hangat. Siapa ya? Kali ada yang lain gitu Bu. Maksudnya Bu. Ya. Tapi nggak masalah juga sih Bu. Saya pengen ngomong juga. Saya sih cuma nambahin aja ya tentang perihal yang tadi. Menurut saya sih emang kelihatannya ada minusnya, cuman ya yang minus itu tersebut itu nanti kalau kita hilangkan nanti akan menimbulkan masalah baru yang lain gitu Bu, maksud saya. Itu. Masalah barunya itu tentang anggaran kan. Kalau misal kita pemerintah memberikan anggaran dalam pilkada tersebut, ya mau nggak mau pemerintah juga harus mengeluarkan uang yang nggak sedikit gitu. Padahal kan pada pilkada pada pemilihan umum 2020 tersebut aja kan nilainya aja udah fantastis gitu, sekitar 52 triliunan lebih lah. Itu aja udah fantastis. Apabila kalau ditambahin dengan itu, bangkrut negara kita kan menurut saya sih Bu. Bangkrut, percaya gua. Kasihan Zimbabwe. Iya, kasihan. Udah tapi gini Ner, kalau misal kalau misalnya anggaran untuk pemilu berapa sih gitu ya kan? Brian. Halo, oh, Brian. Iya, Bu. Ada Bayu ada Bu. Brian, siapa? Temanmu yang lain, tunjuk. Bayu coba. Bayu ada tuh. Selain yang laki-laki, yang perempuan coba. Oke Bu ya, saya bakal diam aja dulu ya Bu ya. Coba yang mana? Siapa? Tunjuk aja Brian, tunjuk. Siapa ya? Coba Elsa mungkin ada mau nambahin. Elsa atau Dita atau siapa? Ya Bu. Ya Elsa, silakan. Ya Bu, mungkin di sini saya pembahasannya agak sedikit berbeda ya Bu dari yang dialognya si Nero sama si Brian.
Kalau di sini saya lebih kayak Pilkada serentak 2020 itu sebaiknya tetap dilanjutkan atau ditunda. Even sebenarnya udah terjadi, cuman saya pengen ngebahas itu aja sih, Bu. Ngebahas apa? Yang masalah pilkada itu yang dilaksanakan secara serentak. Ya, ayo silakan dibahas. Pendapatmu bagaimana? Pendapat Anda bagaimana? Silakan. Pas pengadaan pilkada serentak 2020 itu kan pasti nimbulin pro dan kontra terkait diketatkannya pembatasan sosial berskala PSBB ya. Karena kan kemarin itu lagi gencar-gencar PSBB juga. Terus saya ada nemuin survei di Google, survei publik yang memilih opsi pilkada serentak 2020. Terus sebanyak 72,4% itu memilih untuk ditunda. Terus sebanyak 12,1% lebih memilih pilkada ditunda di daerah-daerah yang berstatus zona merah atau beresiko tinggi. Sedangkan yang menginginkan pilkada tetap dilanjutkan sesuai jadwal sebanyak 10,6%, dan sisanya 4,9% menyatakan tidak tahu atau tidak jawab. Pilkada sendiri sudah ditunda dari jadwal sebelumnya pada 9 September jadi 9 Desember 2020. Terus menurut saya juga pas pengadaan pilkada kemarin itu juga ada banyak memakan korban jiwa, yaitu ada salah satu artikel dari tirto.id, saya baca di Google, meninggalnya 3 kandidat menambah daftar panjang penularan corona dalam klaster pilkada pemilihan umum. Menyebutkan ada 63 kandidat terjangkit COVID-19 pada masa sebelum penetapan calon. Dua komisioner KPU RI juga positif. Terus ada yang bilang juga 2 ormas Islam besar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga termasuk dalam kelompok ini yang memperkuat argumennya untuk menolak pilkada dengan alasan kesehatan. Itu kontra dari saya, Bu. Ya, makasih tanggapannya, Fitri. Menarik nih, kata Fitri, COVID ini menyebabkan ada kandidat yang kena, anggota KPU juga kena. Salah satunya ini ya, sempat dirawat ya. Iya, benar, Bu. Nah, kemudian juga ada kandidat 3 orang yang meninggal karena COVID, 63 terjangkit. Siapa yang mau menanggapi dari kelompok yang pro pemilu di saat COVID? 1 orang, silakan, Nero. Tunjuk temannya siapa? Perempuan. Apa ya, Bu? Bentar, Bu. Ini malah sibuk makan nih, Nero nih. Lapar, Bu. Oke, siapa? Bentar ya, Bu. Coba saya lihat. Siapa ya? Saya boleh. Atau Fadlan boleh tuh, Bu. Oke, Fadlan. Silakan, Fadlan. Ya, untuk menanggapi yang kontra dari Elsa tadi ya, karena juru bicara presiden pun Fajrul Rahman itu dia menyatakan bahwa pilkada serentak 2020 itu tidak akan ditunda demi menjaga hak konstitusi rakyat, yakni hak dipilih dan memilih. Nah, dari situlah karena pemerintah itu menjaga hak konstitusi rakyat, oleh karena itu ya pilkada 2020 harus tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol yang ketat dan menjaga kesehatannya itu. Ya mungkin ya dari beberapa anggota mungkin ada yang kurang menerapkan protokol kesehatan tersebut. Itu sih, Bu, sedikit tanggapan dari saya. Oke, makasih Fadlan. Saya ingin mengundang teman yang bukan dari 2 kelompok ini. Dita Salsabila. Anda bukan dari 2 kelompok ini kan? Saya kelompok ini, Bu. Oh, kelompok ini. Yang bukan kelompok ini siapa? Lulu ya? Lulu bukan kelompok ini? Iya, Bu. Nah, gimana pendapat Lulu? Boleh pro, boleh kontra. Silakan Lulu.
Kalau menurut saya sendiri sih, saya pribadi milih kontra ya Bu, karena kan pilkada di masa pandemi ini enggak menjamin semuanya itu bisa dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi lebih baik menunggu situasi yang aman aja sih, karena kan sebagian orang ada yang merasa nggak nyaman, was-was, cemas, yang takutnya itu akan menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Baik, makasih Lulu. Siapa lagi mau ngasih tanggapan? Maisha, Maisha kelompok 2 ini bukan? Maisha? Iya, Ibu. Maisha bukan dari 2 kelompok ini kan? Bukan ya? Iya, Bu. Gimana pendapat Maisha? Silakan Maisha. Maisha? Iya, Bu. Bentar, Bu. Ayo Maisha, silakan. Maisha nggak siap nih. Kalau Raihana gimana Raihana? Pendapatnya Raihana? Raihana Salikha. Raihana? Rai? Wah, ini kenapa nih? Zoom-nya ditinggal ya? Kalau gitu kameranya dibuka, Raihana. Kameranya coba dibuka, Raihana. Oke, Rika, silakan Rika. Sebagai penutup, gimana pendapat Rika? Saya dari kelompok Pro ingin memberi simpulan ya Bu, bahwa pilkada yang dilaksanakan di masa pandemi saat ini menurut saya juga udah baik, sudah mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Karena kalau pilkada tidak dilakukan saat ini juga, mau sampai kapan? Kita nggak tahu COVID-19 ini berhentinya atau hilangnya kapan, entah tahun depan atau malah tahun depan lebih parah lagi, semoga aja enggak ya. Terus, kalau misalkan ditunda, bangku kosong nggak ada yang ngatur dari pemerintah. Terus, mengenai biaya, menurut saya biaya yang dibiayain oleh parpol juga baik, Bu. Karena kalau dari pemerintah kan otomatis pemerintah ngutang. Nah, untuk ngutang di masa pandemi saat ini kurang efisien karena kita sendiri masih banyak kekurangan, belum lagi kayak ada bantuan sosial. Terus kalau misalkan ditambah adanya dana untuk pilkada malah memberatkan pemerintah. Terus kalau hutangnya menumpuk, kasihan ke pemimpin bangsa ke depannya untuk ngaturnya bagaimana dan kebijakannya juga akan lebih sulit. Jadi harapannya ada pilkada, itu ada pemimpin yang legitimate. Nah, jadi itu bisa kasih kebijakan pemulihan ekonomi pas COVID saat ini dan untuk yang di masa yang akan datang. Menurut saya gitu sih, Bu. Baik, terima kasih Rika. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mempresentasikan dan sudah menyiapkan diskusi kita dengan sangat baik. Kita kasih hapus dulu. Nah, besok saya akan menjelaskan tentang masyarakat ya, tentang masyarakat utama, jadi makna masyarakat, konsep masyarakat utama, pendekatan dan moda transportasi menuju masyarakat utama. Sedangkan minggu depan kita sama seperti ini modelnya ada 2 pendapat yang pro dan kontra,
tentang pemerintahan yang baik, bersih, dan demokratis. Nanti pokok-pokok bahasannya saya kirim di WhatsApp group. Terima kasih banyak teman-teman atas segala presentasi yang keren, atas segala paparannya, pro dan kontranya kita apresiasi. Kita sudahi kuliah ini dengan bersama-sama mengucapkan nafas hamdalah. Amin. Semoga semuanya tetap sehat ya. Kemudian juga menjaga protokol kesehatannya jangan lupa. Kemudian dipersiapkan untuk presentasi minggu depan ya. Dan yang presentasi saya berharap bisa lebih baik dari hari sekarang. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebihnya tetap santai ya. maaf ya teman-teman ya. Saya izin tutup Zoom-nya ya. Keren-keren. Minggu depan harus lebih baik lagi dari 2 kelompok yang sekarang ya. Amin. Bu.